janjinya kepada pemerintah Kabupaten Batang begitu. Yang ketiga, sosialisasi mengenai program dana padanan kedaerahan. Jadi kalau beberapa tahun lalu namanya matching fund. Matching fund itu dibahas Pak ya. Ternyata tadi pagi nih Pak. Bapak Robino Saputro, SDMM, serta Bapak Ibu sekalian, serta sosialisasi matching fund DPRK. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun di dalam ruangan yang menurut kami sangat modern untuk kapasitas Batang, dan saya yakin beberapa rekan-rekan di sini untuk pertama kalinya berkunjung mengikuti kegiatan di kampus PSDKU Undip Batang. Ada yang sebelumnya pernah ke sini loh? Beberapa kali ya. Ada yang sudah, ada yang belum kan. Mayoritas saya yakin belum. Rembang satunya Rembang dan Kabupaten Pekalongan. Namun dari luasan lahan dan satpras itu saya yakin yang terbaik PSDKU di antara tiga itu yang ada di Batang. Sehingga harapannya ke depan keberlangsungan PSDKU ini juga banyak terserap di KITB. Jadi arah kebijakan ke depan itu adalah mengacu ke industrialisasi. Bapak Ari Yudianto SH selaku PJ Sekda sekaligus sebagai Kepala Bapelitbang tidak dapat hadir memberikan sambutan langsung pada kesempatan ini dikarenakan beliau saat ini hadir di DPRD Kabupaten Batang. Ada penyampaian 5 raperda sehingga memudahkan kami untuk memberikan pembukaan pada acara ini. Kependudukan di Batang itu kan usia produktif antara 15 sampai 64 tahun itu kan kurang lebih mendominasi sekitar 60 sampai 70%. Nah, orang-orang yang kita layani, kita harus berperilaku seperti mereka yang kita layani mayoritas. Kalau mereka yang kita layani anak muda itu bagaimana kita bergerak seperti orang muda. Boleh jadi usia kita bertambah, tapi cara pandang kita itu harus seperti yang kita layani, yang kita wakilkan itu. Jadi mereka itu kan ingin yang cepat, ingin yang gratis, ingin yang transparan. Kita ikuti supaya birokrat itu nggak ketinggalan. Nah, salah satu upaya kami di Bapelitbang untuk menerapkan apa itu paradigma birokrasi yang representatif itu adalah melakukan kolaborasi. Nah, saat ini kita lakukan adalah sosialisasi matching fund ke daerah. Perso itunya ya, soft copy-nya ya, RPD ya. Itu ada 831 halaman. Dan saya ini sudah sampai ke halaman 800 ini. Jadi kurang 31 tuntas ini saya. Nah, ini saya banyak kasubag program di sini saya lihat. Saya yakin setidaknya itu 400 halaman udah kena ini. Nah, dari situ kata kolaborasi kalau kita cermati, ya nggak cermati sih sebenarnya kita cukup fine saja. Itu ada sekitar 45 kata kolaborasi di dokumen tersebut. Dan dia tersebar baik sebagai sebuah arah kebijakan, strategi maupun masuk ke program kegiatan. Artinya apa? Itu sekali lagi bahwasanya pemerintah, Pemda, birokrat itu nggak bisa bergerak sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak swasta, pihak NGO, kemudian media massa, perguruan tinggi, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mekanisme nanti pengajuan anggaran melalui matching fund ke daerah. Ke daerah itu tanda kutip tidak mengganggu program kegiatan maupun pekerjaan Bapak Ibu, justru nambahin. Sebagai contoh nih, di Bapelitbang akan ada melakukan kajian indeks rasa aman ya. Anggarannya 50 juta. Kalau kita laksanakan sendiri, ya 50 juta itu kita ikut melakukan survei segala macam sibuk sendiri kita kan 50 juta. Namun dengan mekanisme ke daerah 50 juta yang sudah ada ini ya, kemudian dikomunikasikan dengan perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi membuat semacam proposal untuk ke daerah tersebut. Setelah itu turun anggaran 50 banding 50 begitu ya Pak. Betul. Jadi nantinya jadinya 100 juta plus dikerjakan perguruan tinggi, ada pelibatan mahasiswa segala macam.
Jadi pada prinsipnya kita itu jangan punya stigma yang kurang baik dalam hal berkolaborasi. Pasti hasilnya itu untuk kepentingan bersama, saling membutuhkan. Dulu itu banyak program gagal di tengah jalan karena apa? Keterlibatan masyarakat itu tipis. Kan jalan banyak. Nanti tak kasih contoh banyak program di ada PPK, P3MBN, PLBBM tidak berlanjut karena masyarakat itu merasa nggak kompeten pemerintah. Begitu bicara mengenai pemeliharaan sebagainya mereka angkat. Ini masalah besar. Membangun hal besar itu tentunya dimulai. Nah, Bapak dan Ibu, nanti di dalam materi itu pertama ada perkenalan, kedua rekam jejak Undip Batang bersama dengan pemerintah Kabupaten Batang. Sudah sampai mana sih kita kontribusinya kepada pemerintah Kabupaten Batang begitu? Yang ketiga, sosialisasi mengenai program dana padanan kederekaan. Jadi kalau beberapa tahun lalu namanya matching fund. Matching fund itu dibahas Pak. Kalau dibahas Pak ya. Pokoknya tadi pagi nih Pak. Alhamdulillah ini fokusnya Pak bagus itu nggak ada yang mengalahkan. Iya. Beberapa minggu kemarin saya dan Pak Rektor dan teman-teman dosen di PSDK Undip semuanya tuh pergi ke lapangan. Komentarnya sama pas naik itu. Semua dosen sama. Loh ini kan sama kayak Tumber. Dataran tinggi seperti yang Kambangan, Kembang Langit dan seterusnya pesantren itu berpotensi menjadi desa wisata. Iya, jelas desa wisata karena apa? Contoh simpel Kembang Langit itu sudah dikukuhkan statusnya sebagai desa wisata oleh Kemenparekraf. Kalau beliau sudah menjadi desa wisata, maka potensi ekonominya dikeluarkan. Kita desa-desa yang berada di pegunungan di Batang itu punya potensi aren yang dia panennya itu setelah 10-15 tahun, tapi begitu panen dia bisa dipanen sehari 2 kali, dan itu ibaratnya free dari alam, bebas atau gratis dari alam. Kita tinggal mengembangkan. Nah, pengembangan produknya itu akan menjadi seperti apa? Apakah yang harganya murah atau dia akan menjadi produk yang sangat bernilai? Itu tergantung dari intervensi yang ada di dalamnya atau rekayasa Bapak dan Ibu. Bahan baku nira itu mau jadi gula aren yang keras yang harganya itu cenderung murah, atau mau dijadikan sakunya diambil ditekan pohonnya terus kemudian nanti nunggu 15 tahun lagi, atau mau dijadikan gula aren cair yang di Indonesia itu belum banyak. Bagaimana agar itu bisa menjadi ini ya, diversifikasi produk sebagai gula aren yang cair begitu, yang awet, yang beberapa bulan mampu bertahan. Kita membangun 3 resep seperti ini Bapak dan Ibu. Setelah jadi kita konfirmasikan ke masyarakat penggiat, kemudian kita konfirmasikan juga ke calon customer kita, yaitu industri coffee shop di beberapa ada di Kota Pekalongan, dan mereka menyatakan ini gula masih langka. Sementara ini coffee shop kebanyakan itu menggunakan gula aren keras yang di pasar direbus Bapak dan Ibu. Jadi bukan yang model cair. Nah, kemudian setelah dikonfirmasi di pasar, kita melakukan pelatihan komunitas di desa, di balai desa di bulan November 2022. Kemudian kita launching produknya bersama dengan Litbangnya Undip begitu Pak Bagus, LPPM Undip sebagai sumber pendanaan. Kemudian juga dari Bangka Batang memperkenalkan bahwa ada potensi di desa Tumber. RKPDes di Musren Bangdes Tumber tanggal 9 Oktober kemarin, artinya desa sudah melakukan komitmen dalam bentuk pendanaan untuk dikonsorsiumkan bersama Undip untuk kemudian diajukan di kederekaan. Hanya saja problemnya Bapak dan Ibu dalam hal penyelesaian masalah yang ada di masyarakat itu tingkatnya minimal adalah tingkat kerjasamanya dilakukan oleh kepala dinas. Jadi tidak bisa dilakukan oleh kepala desa.
kecuali bila desa itu sudah menyerahkan penyelesaian masalah ini kepada BUMDes. Maka BUMDes itu dianggapnya bukan sebagai pemerintah tapi sebagai judi. Kemudian Bapak dan Ibu, ini kolaborasi kita atau kontribusi kita bersama Pemkab Batang di Renova Balitbang 2023. Ini Tim Batang menjadi informan di bidang ekonomi. Kemudian ini kontribusi kami di BPKPAD Batang dalam rangka mengubah NJOP, Bapak dan Ibu. Harga tanah yang dekat KITP kalau harganya masih sama tentu tidak melahirkan keadilan. Harga tanah yang tidak dekat dengan PIP harusnya tidak ikut naik. Kemudian kita survei di 15 kecamatan itu ada. Tapi kalau sekarang melalui MPKN Kampus Merdeka ini, mahasiswa dan dosen itu malah didorong. Karena ilmu belajar apa diterapkan di Pemda, ilmu belajar apa diterapkan di perusahaan. Perusahaan itu kecamatan, dana desa dan lain-lain itu keuangannya neraca, laporan laba ruginya bagaimana, itu sangat diajari. Malah disuruh seperti itu sekarang, Bapak Ibu. Masyarakat, pemerintah, dan kemudian dunia usaha atau dunia industri itu biasanya dalam praktek pekerjaannya sendiri mempunyai masalah yang jangka pendek, masalah yang jangka menengah, hingga masalah yang jangka panjang. Yang kemudian dilakukan brainstorming bersama akademisi yang terdiri dari dosen, mahasiswa maupun kelembagaan dalam hal ini konteksnya Universitas Diponegoro bekerja sama untuk menyelesaikan masalah itu, Bapak dan Ibu. Dan disinilah disebut dengan konsep program dana padanan kederekan. Masalah harusnya datang dari siapa, Bapak dan Ibu? Dari mitra ya. Mitra mengusulkan masalah. Kami ada masalah seperti ini. Ini berbeda dengan beberapa tahun lalu. Kayaknya semacam menjadi proyek saja. Masalahnya itu penting atau tidak, tuntas atau tidak, akhirnya tidak diutamakan. Maka dari situ nanti ada pergeseran. Nah, Kedereka adalah sebuah aplikasi dari Kemendikbud Ristek yaitu Bapak Ibu. Artinya aplikasi ini berangkatnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian mengajak pihak-pihak lain. Ini programnya Kemendikbud Ristek untuk kerjasama Pentahelix. Pentahelix itu apa? Bapak dan Ibu ada yang tahu satu aja? Kecuali Pak Bagus tidak bisa jawab. Pentahelix itu satu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dua ada akademisi atau dari dosen maupun universitas perguruan tinggi. 100 juta yang lain. Bahkan bisa lebih dari itu. Karena apa? Di sini ada konsep yang disebut kas dan natura. Kalau zaman dulu namanya invest dan in-kind. Dan nanti dijelaskan konsepnya seperti apa. Perbandingannya 1:1 ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah skema Kedereka yang dari beberapa puluh halaman itu saya sederhanakan menjadi ini hanya satu tabel saja ya Bapak dan Ibu, mudah untuk dipahami. Ada dua skema utama Bapak dan Ibu. Skema A, hilirisasi komersialisasi judi. Yang skema B adalah penyelesaian persoalan masyarakat. Karena kita tidak, ini dibahas apa tidak Pak Bagus? Nggak usah ya. Karena kita tidak berkaitan dengan judi, maka yang skema A1 hingga skema 4 kita skip. Kita membahas dua ini saja Bapak dan Ibu, B1 dan B2. Ya, setelah tadi dibagi bahwa ini adalah badan, 4 ini badan, 2 ini masyarakat basicnya. Maka apa yang membedakan antara B1 dan B2 skemanya? Bahwa yang pertama, penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat ini, masalah bermula dari komunitas Bapak dan Ibu, warga desa, UMKM, PKK, atau kumpulan dari desa-desa, gitu Bapak dan Ibu. Mereka nanti menjadi penerima manfaatnya. Tapi kemudian dia dinaungi oleh setingkat minimal dinas, kepala dinas. Penerima manfaatnya adalah desa, UMKM, kelompok masyarakat ini, bukan dinasnya. Dinas hanya sebagai regulator. Kemudian perguruan tingginya
dosen harus sesuai kebijakan permasalahan yang diangkat oleh masyarakat. Katakanlah tadi Pak Runa membahas mengenai apa, air atau apa, maka dosennya harus dari Fakultas Budaya Perairan misalnya, dengan publikasi, penulisan buku, namanya kompetensi akademisi kan dilihat dari publikasi riset, penulisan buku ajar sebagai narasumber bidang apa, perairan seperti itu nanti membentuk kebijakan dari perguruan tinggi. Sementara dari mitra itu OPD, ya, dinas ya, atau badan atau lembaga. Kemudian bisa juga CSR kepada Ibu. CSR di sini adalah CSR dari perusahaan badan yang kemudian pengelolaannya dipercayakan kepada dinas atau kepada universitas. Oke, itu ada LSM juga bisa, NGO bisa. Ini sebagai mitra, kemudian penerima manfaatnya adalah masyarakat. Bedanya dengan yang ini sama, ini juga ada NGO, LSM, dinas dan lain-lain. Hanya saja ini penerima manfaatnya dinas kepada Ibu. Nah, kita lanjutkan yang B1. Penerima manfaat masyarakat UMKM IRT desa. Periodenya tunggal kepada Ibu. Artinya dalam setahun tuntas dananya, anggaran yang dipadankan itu. Kalau yang perusahaan ini bisa sampai multi years, 3 tahun. Tapi kalau bersama dengan pemerintah daerah, maka program ini selesai hanya dalam 1 tahun. Kemudian anggaran yang diperbolehkan atau kontribusi, ya, sampai bisa diatur di bisa kantor pemasarannya, berarti bukan lebih ke ini, analisis apa yang bisa kolaborasikan di KDRK gitu. Nanti banyak penelitian. Nanti kami sampaikan agar UMKM yang di binaan kami itu untuk dapat mengurus ini difasilitasi oleh Dendakop atau Cibadak gitu ya. Siap, terima kasih Pak Danuri ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Triadi ya, dari DPR. Terkait pertama adalah adakah kegiatan fisik ya terkait dengan program skema B2? Tentunya ada Pak. Fisik itu risetnya terlebih jauh. Jadi apabila masalah yang ini diselesaikan itu memang membutuhkan riset, survei, kemudian harus melakukan suatu program jangka waktu tertentu, itu harus dilaksanakan Pak Triadi. Sampai nanti dilihat, dievaluasi begitu oleh periset atau peneliti, akhirnya dia akan melahirkan analisis yang baru. Jadi ada kegiatan fisik di sana sesuai dengan ini ya Pak, dosen mitra desain pengusung masing-masing ya. Ada yang memang kajiannya itu harus melakukan riset terlebih dahulu, ada juga yang hanya menggunakan riset berbasis literasi juga ada. Nah itu pandai-pandainya Pak Triadi itu untuk memilih pasar ya. Kemudian kedua mengenai ini ya, S1 SI ya, sistem informasi website APK apakah bisa sharing? Bisa Pak, nanti kemungkinan butuhnya adalah dosen di bidang PPK. Ini satu itu, kemudian di bidang IT nanti bisa dikolaborasikan dengan Undip dan bisa dikomunikasikan teknisnya bagaimana begitu. Kemudian dosen apalagi mungkin di bidang sesuai Pak, analisa dulu, dirapatkan dulu. Ini kalau sudah masuk ke kontekstual, mohon maaf ya Pak Rizko, mungkin saya tidak bisa memberi jawaban yang memuaskan karena sesuai dengan kebijakan masing-masing kebutuhannya itu. Kalau bidang IT itu kebutuhannya apa saja kan tentu saya tidak terlalu paham. Oke, sudah masuk ke konteks. Kemudian penyusunan ini tata ruang PBK ya, butuh arsitek sipil kita harus diundi pada semua. Di kampus utama ada semua. Kami sarankan yang memimpin satu yang takar itu yang utama saja. Kemudian fokus di RTR 2020 masih ada RK itu Bapak dan Ibu. Kita tadi sempat membahas mengenai program ongoing.
memang harus benar-benar ada, masalah itu benar-benar ada, bukan yang baru direncanakan 2 tahun yang akan datang. Perihal kok ternyata mengajukannya di tahun 2005, apakah masih ada MF? Ya kita tidak tahu, tapi ini program unggulannya dari ini Dikti, dan insya Allah masih ada. Cuma kalau pastinya ya kita nggak bisa jawab kalau hati-hati. Setelah lomba itu mau dikemanakan peserta itu, maka Kedereka itu fokus pada komersialisasinya. Jadi yang para pemenang kita ikutkan pamerannya yang sebelumnya dananya itu belum ada. Kemudian para pemenang kita publikasi layar anggaran Kedereka. Jadi itu Kedereka itu pelengkap dari kegiatan kita yang sudah ada. Jadi rekan-rekan saya kira apa yang sudah direncanakan program kegiatan itu tetap berjalan. Kemudian kita masukkan dalam proposal kolaborasi itu. Nanti kalau kita menang kompetisi ini Kedereka, nah itu Kedereka itu kan ada RAP-nya. Nah RAP dari Kedereka itu terpisah, tapi untuk satu output yang sama, outcome-nya yang sama. Untuk kemudian Bapak dan Ibu, biasanya sosialisasi itu berhenti selesai 1 hari di depan. Tapi kami dari UDIP mengharapkan ada feedback dan berkelanjutan. Untuk itu Bapak dan Ibu semua mendorong untuk bergabung dalam WhatsApp grupnya Kedereka Task Force Kabupaten Batang. Boleh bergabung, monggo. Nanti kalau ada pertanyaan teknis mengenai Kedereka begitu atau peluang Kedereka, kita bisa saling berkomunikasi. Wah saya ini mau kolaborasi tapi dengan dosen IT Pak, nggak sama dengan Pak Robino, itu bagaimana nanti boleh kita komunikasikan. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit informasi dari kami. Pada prinsipnya nanti bidang litbang siap memfasilitasi apabila untuk mengajukan proposal pendanaan melalui Kedereka.